Aku tarik semua aset suamiku dan aku jebloskan dia ke penjara. Setelah ia diam-diam menikah lagi saat aku bekerja menjadi TKW. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Wah, ternyata sedang ada acara di rumah ini. Semua orang yang sedang asik menyaksikan acara sakral itu langsung mengalihkan pandangannya ke arahku. Tanpa memperdulikan tatapan mereka, aku berjalan dengan gontai menuju sebuah panggung kecil. Di depan sana sudah ada ibu dan bapak mertuaku, serta seorang laki-laki yang bergelar suamiku selama 8 tahun terakhir. Wajahnya nampak pucat pasi saat melihat kedatanganku. Lihatlah, sepertinya dia sedang ketakutan. Beberapa orang mulai berbisik membicarakan kedatanganku yang dengan seenaknya menghentikan acara sakral suamiku. Mulai saja ijab kabulnya, Pak. Titah seorang ibu parubaya yang mengenakan kebaya modern dengan sanggul besarnya. Ibu dan bapak mertuaku hanya terdiam mematung saat perempuan itu menyuruh penghulu untuk melanjutkan acaranya. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru tempat acara. Dekorasi yang sangat mewah, bahkan ada tempat memanjakan tamu undangan dengan banyak menu makanan yang sedang viral di jagat maya. Kira-kira berapa uang yang dipakai suamiku untuk pernikahan ini? Ibu kemudian beranjak dari duduknya, lalu berjalan ke arah tamu undangan. "Ayo, kalian semua pulanglah. Acara ini batal," teriaknya. Dalam hati aku tertawa melihat tingkah konyol ibu mertuaku itu. Mungkin dengan mengusir semua tamu undangan, ia tidak akan jadi bahan gunjingan. Pemikiran yang sangat lucu sekali. "Kalian jangan kemana-mana. Nikmati saja pesta pernikahan suamiku," ucapku lantang. Mereka semua saling tatap satu sama lain. Pernyataanku barusan membuat suasana semakin heboh. Aku semakin senang melihatnya. Tiba-tiba ada kelopak tangan yang mendarat keras di pipi mulusku. Astagfirullah, pipiku memerah. Bisa rusak kulit wajah yang terawat ini. "Kamu ini siapa? Datang-datang merusak pernikahanku dengan Mas Nando," ucapnya geram. Kutelisik tubuhnya dari atas hingga ke bawah. Wajahnya putih, tetapi kaki dan tangannya hitam. Aku hampir tertawa melihatnya. "Mas Nando nemu tengge-tengge ini di mana sih? Kok jadi Asia Afrika gitu kulitnya?" Aku langsung menarik sudut bibirku. Pengantin wanita itu sepertinya tidak tahu bahwa aku ini adalah istri Mas Nando. Wanita berwajah oval itu nampak masih belum puas menampar pipiku. Ia berbalik arah dan mengambil sebuah mangkok yang berisi kuah soto. Dengan sigap aku melangkah mundur sebelum tumpahan kuah itu mengenai baju mahal. Kulihat Mas Nando berlari dan langsung mencekal pergelangan tangan perempuan itu. Seketika mangkuk itu terlepas dari cengkraman tangannya dan terjatuh tepat di gaun putih yang dikenakannya. Tanpa merasa berdosa, aku tertawa sangat kencang saat melihat aksi konyol calon adik maduku itu. Ini namanya senjata makan tuan. "Apa-apaan sih kamu, Mas? Lihat tuh, sekarang gaunku berubah jadi kuning kan?" Aku melangkah mendekat ke arah perempuan itu dan menarik sanggul Jawa yang ia kenakan. Dengan penuh kekuatan, rambut palsu itu terlepas dari kepalanya. Perempuan yang memakai riasan flowers itu langsung menjerit melihat kelakuan barbarku. Wajahnya sudah merah padam menahan amarah. Kedua orang tua perempuan itu langsung menghampiri putrinya yang sudah aku aniaya. "Apa-apaan kamu? Kamu bisa saya laporkan ke polisi saat ini juga. Ini sudah kekerasan namanya," teriak seorang laki-laki parubaya yang juga mengenakan setelan seragam seperti mertuaku. "Laporkan saja kalau kalian berani.
Saya juga akan membuat pengaduan dengan melaporkan kalian karena sudah mencuri mobil saya. Kedua orang tua perempuan itu tergelak mendengar ucapanku. Sedangkan Mas Nando dan mertuanya hanya diam, tidak mengatakan apapun. Apa maksud dari semua ini, Bu Lastri? Tanyanya dengan tatapan tajam. Ibu mertuaku langsung mendekat ke sepasang suami istri itu. Wajah keduanya nampak bingung sekaligus geram. Aku buru-buru mengambil sebuah kotak plastik yang berada di panggung kecil itu. Lihatlah, mobil hasil jerih payahku bekerja di negeri orang, dijadikan mas kawin oleh Mas Nando. Benar-benar sangat keterlaluan. Aku langsung membuka kotak plastik itu dengan paksa. Tidak sudi rasanya mobilku diberikan kepada perempuan tengge-tengge itu. Misi selesai. Aku langsung masuk ke dalam rumah mertuaku dan mengambil semua hasil jerih payahku. Rumah itu nampak terlihat mentereng sekali, padahal dulunya hanya rumah biasa, seperti tetangga yang lainnya. Aku bergegas menuju kamarku dengan Mas Nando. Ku ambil sertifikat tanah, mobil, dan juga beberapa perhiasan yang sengaja aku beli untuk tabungan masa depan anakku. Astagfirullah! Sampai lupa dengan putri kecilku. Mungkin saat ini dia masih sekolah. Dengan cepat, tangan ini memasukkan semua barang-barang milikku dan juga putriku ke dalam koper kecil yang tersimpan di bawah ranjang. Tidak akan aku biarkan semua menjadi milik mereka. Enak saja, mereka tinggal foya-foya dengan hasil keringatku, sedangkan aku sendiri pontang-panting. Aku langsung pergi dari rumah mertuaku dan masuk ke dalam mobil. Aku hidupkan mesin mobil dengan segera, tetapi aku tidak bisa keluar dengan begitu mudahnya. Di depan sana, Mas Nando menghadangku, begitu juga dengan ibu mertuaku. Ku tekan klakson beberapa kali supaya mereka cepat menepi, tetapi usaha itu tidak berhasil. Mereka semakin mendekat ke mobilku. Minggir nggak? Kalau nggak minggir, aku tabrak kalian semua, teriakku kencang. Tidak, kamu tidak boleh pergi, Anin. Pasti kamu sudah membawa paksa semua hartaku, kan? Cepat kembalikan sekarang, balas ibu mertuaku. Apa katanya tadi? Hartaku? Enak saja dia. Seenak jidatnya mengakui hartaku adalah miliknya. Aku yang tambah emosi akhirnya menekan gas maju, membuat ibu mertuaku dan Mas Nando langsung menepi. Kulajukan mobilku ke rumah tetanggaku yang hanya berjarak 10 rumah dari rumah ibu mertuaku. Di depan sana sudah ada sahabatku, Linda, yang sudah menunggu kedatanganku. Aku berhenti tepat di depan rumahnya. Linda, buruan masuk, teriakku setelah aku membuka kaca mobil. Perempuan berhijab pink itu langsung masuk dengan terburu-buru. Kembali kulajukan mobil menuju sekolah. Hatiku masih belum tenang sebelum aku bertemu dengan anakku. Ini mau kemana, Nin? Tanya Linda kebingungan. Mau ke sekolah Nabila. Aku mau jemput dia dan pindah dari sini, jawabku sambil fokus memperhatikan jalan. Kamu serius langsung pindah gitu aja? Hasil jerih payahmu gimana? Aku tersenyum. Perempuan berhidung mungil itu benar-benar mengkhawatirkan kondisiku. Mungkin kalau tidak ada Linda, aku tidak tahu bagaimana buruknya perangai mereka. Tenang saja, nanti aku akan kasih tahu. Aku dan Linda tiba di sekolah dasar Nabila. Sekolah ini nampak sepi, mungkin karena aku datang di jam belajar. Aku langsung menuju ruang kepala sekolah dan meminta izin untuk membawa putri kecilku itu. Rasa rindu yang aku simpan untuknya kini kian memuncah. Tak lama ada seorang guru yang datang dengan menggandeng tangan anak kecil, masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Betapa terkejutnya aku. Ternyata itu adalah Nabila, putriku. Aku langsung berlari dan memeluk tubuh kecil itu untuk masuk ke dalam pelukanku. Nabila menangis dalam dekapanku. Mama, Nabila rindu sama mama. Sudut hatiku terasa nyeri mendengar kerinduan yang dilontarkan oleh putriku. Aku melepas pelukan dan menghapus air matanya. Ku perhatikan tubuhnya dari atas hingga ke bawah.
Tidak ada yang berubah, kecuali tubuhnya yang nampak kurus. Nabila senang gak mama pulang? Tanyaku. Dia mengangguk. Nabila senang, Ma. Kangen tidur sama mama. Tubuh kecil itu kembali memelukku. Ya Allah, terima kasih karena engkau telah menjaga putri kecilku. Papa gak ikut jemput kan, Ma? Tanyanya dengan raut wajah yang sedikit ketakutan. Tidak, sayang. Mama sama Tante Linda. Emangnya kenapa? Nanti Bunda Nenda marah kalau Papa jemput Nabila, Ma. Dek, jadi nama perempuan tengge-tengge itu namanya Nenda. Kenapa anakku takut dengannya? Aku mengucapkan terima kasih dan langsung berpamitan dengan kepala sekolah. Dalam hati aku bersumpah akan mencari tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh Mas Nando dan juga keluarganya saat aku tinggal pergi merantau ke Malaysia. Kami bertiga memutuskan untuk pergi ke mall. Selain untuk menyenangkan Nabila, aku juga berniat untuk membelikan sesuatu untuk Mas Nando. Aku sudah memikirkan cara untuk membalas pengkhianatan suamiku dan mertuaku itu. Aku ingin membelikan baju untuk Nabila. Kulihat di dalam lemari pakaiannya, tidak ada baju yang layak. Semuanya nampak seperti bekas milik orang lain. Padahal aku selalu mengirimkan hasil kerja kerasku 80%, dan sisanya aku simpan untuk biaya hidup dan ongkos pulang ke Indonesia. Maksud hati ingin bisa menyenangkan keluargaku dan mertuaku. Tetapi mereka malah serakah. Kurang apa aku kepada mertuaku dan suamiku itu? Ma, ayo kita makan di sana. Anak perempuan berkuncir dua itu menunjuk sebuah restoran makanan siap saji. Apalagi kalau bukan ayam crispy. Meski hanya 2 tahun berpisah dengan keluarga, tetapi aku masih mengingat apa saja yang keluarga kecilku suka dan tak suka. Kami memesan 3 pesan paket ayam crispy dan teh. Linda memilih tempat duduk di pojok resto. Aku tahu betul bahwa perempuan yang sedari dulu menjadi sahabatku itu tidak suka dengan keramaian. Sambil menunggu makanan datang, aku membuka aplikasi hijau berlogo ponsel yang sering dipakai teman-teman kerjaku untuk menghubungi keluarga dan sanak saudaranya. Ingin rasanya aku menghubungi ibuku yang kini berada di panti jompo. Berat hatiku saat mengirim ibu ke sana. Akan tetapi, itulah satu-satunya cara agar perempuan yang sudah melahirkanku itu dapat menikmati masa tuanya dengan tenang. Ku tekan tombol telepon, tetapi tidak kunjung ada suara berdering dari sana. Kenapa, Nin? Kok kelihatannya kamu sedih gitu? Tanya Linda. Aku baru saja menelpon Bu Sari, pengurus panti jompo. Aku ingin bicara dengan ibu. Balasku lesu. Mungkin mereka sedang ada kegiatan. Kamu lupa ya, jam segini orang-orang yang berada di panti jompo melakukan kegiatan sesuai hobi dan keinginannya. Astagfirullah, aku lupa dengan hal itu. Panti jompo milik Bu Sari kan memang membuat jadwal kegiatan setiap harinya, agar mereka tidak bosan berada di sana. Tak lama kemudian, pesanan kami akhirnya datang juga. Nabila nampak tidak sabar untuk segera mencicipi makanan ayamnya yang berbalut tepung itu. Kuperhatikan cara putriku makan. Binar wajahnya tidak henti-hentinya menampakkan kegembiraan. Nabila nggak pernah diajak papa ke mall ya? Tanyaku di sela-sela makannya. Nabila menggeleng. Nenek melarang Nabila saat papa mengajak ke mall, Ma. Loh, emangnya kenapa nenek melarang kamu, sayang? Kata nenek, nanti Nabila mengganggu rencana papa untuk dekat dengan Bunda Nenda. Terang putri kecilku itu. Tiba-tiba tanganku mengepal dengan kuat. Bisa-bisanya ibu dan Mas Nando bersekongkol untuk mengkhianatiku. Terus apa lagi yang Nabila tahu tentang papa dan Bunda Nenda? Tanyaku penasaran. Kata nenek, papa mau... Belum selesai Nabila berbicara, ponselku berdering nyaring. Kulihat ada panggilan dari Mas Nando dan beberapa pesan. Aku yang penasaran akhirnya membuka pesan beruntut itu.
Anin, pulang sekarang juga. Anin, aku hilaf. Tolong maafkan aku. Tolong kembalilah istriku. Lalu muncul notifikasi lain dari nomor baru. Dengan penuh keingintahuan, ku buka pesan itu, membuat darahku mendidih dan akhirnya memutuskan untuk segera menyusun rencana besar. Kamu tunggu saja, Mas Nando. Rencana ini akan menjadi peristiwa yang tidak akan pernah ibumu lupakan. Aku segera menyudahi sesi makanku dan segera membawa Linda dan Nabila untuk segera belanja. Tibalah kami di toko baju khusus anak-anak. Aku membeli beberapa potong baju untuk anakku. Tidak lupa juga keperluan sekolahnya. Untungnya aku membawa uang cash. Biasanya aku hanya memegang kartu ATM dan tinggal gosok saja. Perempuan yang menggunakan gamis hijau itu menemani anakku yang sedang menungguku membayar belanjaannya. Kamu katanya mau beli sesuatu, Nin. Iya, Lin, tapi bukan di sini. Ayo kita ke sana sekarang. Kami bertiga langsung ke parkiran dan meninggalkan mall. Cuaca hari ini sedikit mendung. Semoga saja tidak hujan, karena hari ini rencanaku akan dimulai. Kini aku sudah berdiri tepat di depan rumah mertuaku. Ralat, calon mantan mertuaku. Setelah semua rencana berhasil, aku akan mendaftarkan perceraian kami di pengadilan agama. Kutata bangunan rumah yang berdiri paling mentereng di sekitar sini. Tanda mahal itu masih ada di halaman samping rumah. Memoriku kembali ke awal saat baru saja mengetahui bahwa aku tengah berbadan dua. Saat itu Mas Nando sangat bahagia mendengar kehamilanku. Ia langsung memboyongku pulang ke rumah ibunya. Alasannya pindah karena takut kalau aku membutuhkan sesuatu, bisa meminta tolong kepada ibunya. Aku sebenarnya baik-baik saja tinggal seatap dengan mertuaku. Pikirku seperti hidup dengan orang tua sendiri. Tapi kenyataannya aku salah. Ibu mertuaku justru sinis mendengar kabar bahagia itu. Suami belum sukses malah sudah hamil. Mau dikasih makan apa itu cucuku? Gerutunya. Bohong kalau aku tidak tersinggung dengan ucapan perempuan yang sudah melahirkan suamiku itu. Tetapi yang dikatakan ibu mertuaku ada benarnya. Mau dikasih makan apa anakku nanti? Semenjak saat itu, aku berusaha tak menelan mentah-mentah semua cacian dari ibu mertuaku. Bahkan tidak jarang aku juga menebalkan telingaku kala perempuan bertubuh tambun itu menyinggungku di acara kumpul bersama dengan keluarga besar. Setelah Nabila lahir dan berumur 2 tahun, aku pergi merantau ke negara Malaysia. Mengadu nasib demi anakku agar tidak kekurangan apapun. Cukuplah aku yang merasakan hidup di bawah garis kemiskinan. Tiba-tiba perempuan parubaya itu berdiri di depan pintu dengan tatapan yang nyalang. Aku yang ditatap seperti itu tidak gentar sama sekali. Mau apa lagi kamu kesini? Mau ambil rumah ini juga? Ucapnya sewot. Andai beliau bukan orang tua, sudah aku pastikan sandal karet yang aku kenakan ini mendarat di mulutnya yang besar itu. Aku berjalan dengan gontai kemudian duduk di ruang tamu dengan tenang. Melihat aku yang tengah duduk santai di sofa ruang tamu rumahnya, membuat ibu Mas Nando kebakaran jenggot. Dasar menantu gak punya sopan santun. Pergi kamu dari rumahku, bentaknya keras. Aku menatap wajahnya sambil tersenyum mengejek. Dia pikir aku akan merasa takut dengan suara bentakannya itu. Anin yang dulu dengan Anin yang sekarang sudah berbeda. Aku benar-benar berubah sejak mendapatkan majikan yang hampir sama sifatnya dengan ibu mertuaku. Bentakan, cacian, dan hinaan adalah makananku sehari-hari. Awalnya aku ketakutan, tapi lama-lama aku berusaha untuk tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati. Gak usah berisik, Bu. Tolong panggilkan Mas Nando. Aku ingin bicara. Nando gak ada. Sekarang kamu cepat pergi, usirnya. Aku lalu menghela nafas dengan kasar, kemudian beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar Mas Nando. Pintu kamarnya tertutup. Pikiran burukku membayangkan memergoki laki-laki bergelar suamiku itu sekamar dengan perempuan tengge-tengge.
Aku tidak tahu kelanjutan acara tadi. Apakah mereka benar-benar sudah menikah? Ngapain kamu di depan pintu kamarnya? Sudah sana, kamu pergi saja. Aku tidak memperdulikan ucapan ibu mertuaku. Dengan perasaan campur aduk, aku mengetuk pintu itu dengan perlahan, hingga akhirnya muncul laki-laki yang dulu sangat aku cintai. Anin, bibirku langsung tersenyum mengejek ke arahnya. Rupa-rupanya dia sedang menikmati menjadi pengantin baru. Ternyata sedang sibuk unboxing. Bukannya sudah... Ups, ejekku. Mendengar suaraku, adik maduku itu keluar dari kamar kami hanya dengan menggunakan baju pendek tidur. Dasar tidak tahu malu. Kamu ngapain lagi? Mau lihat suamimu sedang dimabuk asmara denganku? Aku tertawa terbahak-bahak. Apa katanya? Dimabuk asmara? Untuk apa menyaksikan pertunjukan yang membosankan itu? Orang seperti kalian ini pasti sudah sering melakukan hal menjijikan seperti itu. Bahkan sebelum menikah, ucapku tenang. Tangan Nenda mengepal kuat. Baru begitu saja dia sudah marah. Padahal ini baru permulaan. Sudahlah Nenda, ucapnya menenangkan istri keduanya itu. Ada apa kamu kemari lagi, Nin? Aku hanya ingin mengambil uang milik Nabila. Jawabku santai. Uang apa lagi? Tanya Mas Nando sedikit gugup. Sepertinya percuma meminta uang itu kepada Mas Nando atau mungkin... Cepat Mas, aku tidak punya banyak waktu. Desaku cepat. Uang itu sudah aku pakai. Aku pakai untuk jadi mas kawin pernikahan kami. Jawab Nenda. Ia menatapku sambil tersenyum mengejek. Untuk mas kawin pernikahan mereka, aku saja hanya mendapatkan mas kawin uang 500.000 rupiah. Sedangkan dia... Aku yang kesal langsung menarik rambut Nenda dan bajunya. Aku harus mengambil semua yang aku miliki kecuali laki-laki benalu itu. Perempuan tengge-tengge itu berteriak kesakitan saat rambutnya aku jambak dengan kencang. Aku tidak habis pikir dengan Mas Nando. Kenapa dia begitu tega menggunakan uang tabungan masa depan Nabila untuk menjadi mas kawin pernikahannya? Bukankah dia anak orang kaya? Heh, Anin, lepaskan menantu kesayanganku. Kemudian aku melepaskan tanganku dari kepalanya dan mendorong keras tubuh kutilangnya. Ibu, tolong aku, Bu, pinta Nenda. Ibu mertuaku menurut dan langsung berusaha membantu menantu kesayangannya itu untuk bangun. Wajah ibu dan adik maduku itu merah padam, menahan amarah. Sebelum mereka mulai melontarkan cacian dan hinaannya, aku langsung berbicara dengan keras. Ingat ya Mas, uang tabungan itu secepatnya harus ada. Kalau sampai dalam waktu dekat kamu tidak mengembalikannya, siap-siap saja kamu membusuk di penjara. Aku langsung pergi dari rumah megah tetapi bernuansa neraka. Tidak ada tenang-tenangnya berada di sana. Yang ada malah naik darah. Sementara ini aku menumpang tinggal di rumah Linda. Sahabat sekaligus tetangga jauhku ini hidup sebatang kara. Sama seperti diriku. Melihat tetanggaku, perempuan berwajah teduh itu menyambutku dengan berbagai macam pertanyaan. Gimana? Uang Nabila sudah dikembalikan? Pasti enggak kan? Dia yang tanya, kok malah dia yang jawab sendiri? Tunggu sebentar. Bagaimana Linda bisa tahu? Kok kamu tahu nggak bakalan dibalikin? Tanyaku keheranan. Ya kamu gimana sih? Nenda itu kan tetangganya temanku. Aku sudah pernah ceritakan sama kamu. Jawabnya. Masa iya? Aku kok lupa ya? Balasku seraya duduk nyaman sambil mengawasi Nabila yang sedang bermain bersama temannya di halaman rumah. Coba sekarang kamu ingatnya apa saja? Tanya Linda sembari duduk santai di hadapanku. Mas Nando beli mobil baru. Ibu mertuaku beli emas dan renovasi rumahnya. Nabila dan kabar pernikahan Mas Nando. Linda hanya mengangguk-ngangguk saja.
Andaikan tidak mengetahui kelakuan busuk mertuaku dan suamiku, mungkin aku masih menjadi boneka pencetak uang untuk mereka. Dulu kehidupanku sangat sederhana. Hidup di rumah kontrakan dengan pekerjaan suami yang hanya menjadi tukang ojek di aplikasi berwarna hijau. Penghasilannya yang tak seberapa membuatku kerap kali harus makan 1 hari sekali. Kalau sedang banyak orderan, aku bisa makan 3 kali sehari. Aku pikir dengan menggantikan peran menjadi tulang punggung keluarga, membuat suamiku mau merawat putri kesayangan kami. Tetapi kenyataannya, Nabila kurus kering karena makan tanpa memerhatikan gizinya. Mama, bagus nggak, Mah? Nabila menunjukkan hasil coretannya di kertas kepadaku. Tak terasa buliran bening itu jatuh membasahi pipiku. Putri kecilku itu menggambar seorang anak kecil bersama ibunya bergandengan tangan. Tidak ada sosok ayah di sana. Kok cuma Nabila sama mama? Papanya mana? Gadis kecil itu menggeleng. Papa kan sudah bersama Bunda Nenda. Jawabannya begitu membuatku tertohok. Bagaimana anak sekecil ini mengerti kondisi keluarganya? Lantas aku memeluk tubuh kecil itu dengan penuh penyesalan. Maafkan mama ya Nabila, ucapku lirih. Cukup lama kami saling berpelukan, hingga suara cempreng Linda membuyarkan suasana haru itu. Tante jadi ikutan sedih. Siapa ini yang naruh bawang di dekat tante? Nabila tertawa. Gigi putihnya terlihat dan membuatnya nampak sangat lucu. Gak ada bawang, Tante. Tante Linda bohong, ucapnya polos. Berujung kami bertiga saling berpelukan untuk memberikan kekuatan. Malam harinya, aku tidak bisa menutup mataku. Aku masih memikirkan bagaimana kehidupan kami setelah ini. Sudah pasti aku akan menjadi seorang single parent atau seorang janda. Stigma seorang janda masih dipandang rendah oleh kebanyakan orang. Bahkan kalau bisa memilih, para janda di luaran sana tidak ingin dirinya dipandang buruk. Apa salahnya menjadi seorang janda? Daripada hidup dengan suami atau mertua yang setiap harinya membuat kita semakin tertekan dalam menjalani hidup. Kamu masih belum tidur? Sapa suara tersebut, membuat jantungku nyaris saja copot. Astagfirullah, kamu itu bikin kaget aku saja, Lin. Iya nih, aku belum bisa tidur, jawabku sambil menatap ke arah langit. Setelah Nabila makan, aku membacakan sebuah dongeng dan membuatnya langsung tertidur. Berulang kali menutup mata, tak membuatnya merasakan kantuk. Masih mikirin apa sih? Mikirin masa depan Nabila. Apa aku bisa menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuknya? Ucapku gamang. Kamu bisa kok. Aku akan selalu berada di sampingmu. Mendukung apapun itu keputusanmu, selama itu membuat kalian bahagia. Aku langsung memeluk tubuh Linda. Terima kasih Linda. Kamu benar-benar sahabatku. Padahal kita baru saja dekat. Aku masih ingat betul awal perjumpaan kami. Saat itu, tidak sengaja Linda membantu mengambil buah-buahan yang tercecer di jalan. Kantong plastiknya tipis dan jebol, membuat semua isinya jatuh berhamburan. Langkah selanjutnya bagaimana, Nin? Tanya Linda kemudian. Aku akan menemui seseorang. Pasti dia akan membantu kita. Jawabku tersenyum. Siapa memangnya? Apa aku kenal sama orangnya? Tanyanya memastikan. Tentu saja. Ya sudah, kita istirahat dulu yuk. Besok akan menjadi hari yang begitu menyenangkan untukku. Aku langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Tetapi perempuan yang menggunakan piyama itu menolak keras. Anin, kasih tahu dulu besok kita mau ketemu sama siapa. Teriaknya membuatku langsung tertawa. Tunggu saja besok. Pukul 4 dini hari, aku terbangun dan bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Tempat mengadu yang paling nyaman hanya kepadanya. Rahasia dijamin aman, kecuali kamu berdoa sambil teriak. Orang-orang pasti akan mendengarkan keluh kesahmu. 2 rakaat sudah aku laksanakan. Begitupun dengan doa.
Kalian tidak perlu tahu apa yang aku adukan kepadanya. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Kebiasaan bangun pagi membuatku tidak nyaman bisa kembali tidur. Kalau tidur, yang ada kepalaku akan terasa pening. Akhirnya aku memutuskan untuk memasak menu sarapan hari ini. Meski rumah Linda kecil, tetapi perabotannya banyak. Bahkan ada kulkas dan mesin cuci. Ku buka lemari pendingin untuk melihat apakah ada bahan masakan. Alhamdulillah, banyak sekali bahan-bahan masakan yang tersedia. Rajin sekali Linda. Ku ambil sayuran bayam, jagung, dan juga ayam. Menu hari ini adalah sayur bayam bening dan ayam goreng bumbu kuning. Sudah lama sekali aku tidak memasak menu sederhana ini semenjak aku merantau. Di sana, aku makan mengikuti selera majikanku. Untungnya aku tipe orang yang tidak memilih makanan. Apa saja aku makan, yang penting enak dan halal. 1 jam berkutat di dapur, akhirnya membuahkan hasil juga. Makanan sudah matang dan siap untuk disajikan. Wah, baunya harum sekali, Mah. Puji Nabila dengan muka bantal. Anak mama baru bangun. Sholat dulu yuk. Ajakku sambil ngacak-ngacak rambutnya. Anehnya, putriku itu kebingungan. Sholat itu apa ya, Mah? Tanyanya polos. Astagfirullah. Apakah ibu mertuaku tidak mengajari anakku tentang agama? Lalu Mas Nando bagaimana? Nabila benar-benar nggak tahu sholat itu apa. Lagi-lagi dia menggeleng. Nabila nggak tahu, Ma. Papa kan jarang ada di rumah. Jarang ada di rumah. Jarang ada di rumah bagaimana, sayang? Aku berjongkok untuk mensejajarkan posisiku dengannya. Semakin kebingungan rasanya mendengar pernyataan putriku. Berarti selama ini Mas Nando kemana saja? Papa sering berangkat kerja pagi-pagi sekali, lalu pulang sangat malam, Mah. Apa yang dilakukan suamiku? Apakah dia bekerja? Tapi, kenapa dia tidak memberitahuku? Ya sudah, sekarang Nabila mandi dulu yuk. Kita mau jalan-jalan, mumpung hari ini hari libur. Putri kecilku itu langsung lompat-lompat kegirangan, mendengar ajakanku dan langsung lari menuju kamar mandi. Aku masih tidak habis pikir dengan ibu mertuaku dan Mas Nando. Apa yang selama ini mereka beri dan ajarkan kepada putriku? Lantas aku mendaratkan bobot tubuhku di kursi kayu dekat meja makan. Masih pagi nih, ngelamun aja kamu. Aku terlonjat kaget saat Linda menepuk bahuku. Hehehe. Ya gimana ya? Aku kepikiran terus sama Nabila. Masa dia nggak tahu apa itu sholat sih? Keluhku sambil menopang dagu di atas meja makan. Apa? Serius Nabila nggak tahu sholat? Tanya Linda yang terkejut dengan ucapanku. Iya, serius Lin. Makanya aku merasa nyesel menitipkan Nabila sama Mas Nando dan juga ibu mertuaku. Seandainya ada orang tuaku, pasti putri kecilku tumbuh menjadi anak yang baik. Gak baik ngomong gitu. Semua yang sudah terjadi sudah kehendak Allah. Aku pun mengangguk. Lebih baik kita sekarang mandi saja, kemudian kita sarapan. Katanya mau ngajak Nabila jalan-jalan. Nabila dan Linda baru saja selesai bersiap-siap. 1/2 jam aku menunggu keduanya yang sibuk membawa banyak hal dalam tas masing-masing. Kamu mau apa sih, Lin? Tanyaku penasaran. Perempuan yang mengenakan setelan kulot dan baju lengan panjang itu nampak sangat antusias. Bawa kamera, baju ganti, makanan ringan, dan mukena. Jawabnya, sambil menyodorkan tasnya yang sudah penuh dengan barang-barang yang disebutnya tadi. Banyak banget barang-barangnya. Nggak apa-apa lah, Nin. Kapan lagi coba diajak jalan-jalan? Ucapnya sambil menunjukkan deretan gigi putihnya. Sedangkan putri kecilku itu hanya membawa tas kecil berisi mainan dan makanan ringan. Ayo, Mah, kita pergi sekarang. Nabila menarik-narik tunik baruku.
Sepertinya ia tidak sabar untuk segera berlibur. Nabila, Linda, dan aku menyanyi bersama setelah mobil mulai berjalan meninggalkan desa. Keduanya nampak bersemangat sekali. Sesekali aku memandang keduanya dari balik kaca kecil. Kemudian aku tersenyum. Semoga aku bisa membahagiakan Nabila. Hingga tiba-tiba kakiku menekan rem mobil dengan cepat. Degup jantungku berdebar cukup kencang. Dari balik kaca mobil dapat kulihat. Tunggu dulu. Di depan sana, perempuan muda dengan pakaian brand ternama. Sepertinya bukan barang ori, tetapi KW Super. Ia berjalan mendekat ke arah kami dan langsung menggebrak-gebrak kap mobilku dengan emosi. Motornya diparkir di pinggir jalan. "Mama, kenapa kita berhenti?" tanya Nabila. "Lihat tuh Nabila, ada nenek lampir di depan kita." Linda mengarahkan tangannya ke sosok yang tengah berjalan ke arah pintu kemudi. "Keluar kalian semua! Kalau tidak, akan aku pecahkan kaca ini!" teriak Nenda. "Ih, rencana jalan-jalanku bisa gagal nih." Aku menghela nafas, kemudian keluar untuk menemui perempuan tengge-tengge itu. Aku memutar bola mata dengan malas. Melihat dia seberani ini membuat emosiku menggebu-gebu untuk bertindak anarkis kepadanya. "Ada apa lagi sih? Ganggu orang liburan aja? Enak aja. Ini mobil milik Mas Nando. Serahkan kuncinya padaku sekarang juga." "Serahkan kuncinya padamu? Kamu pikir suami tampanmu itu dapat duit dari mana? Kalau bukan uangku," jawabku santai sambil bersidikap. "Kamu itu bohong. Mas Nando dulu bilang kalau dia pakai uang hasil kerja kerasnya menjadi manajer di perusahaan besar." Aku tertawa mendengar pernyataannya. "Manajer katanya? Manajer rumah tangga maksudnya?" "Kenapa kamu tertawa? Aku gak sedang bercanda ya," ucapnya kesal. "Heh, perempuan tengge-tengge gak tahu diri. Makanya jangan gampang percaya dengan omongan kadal Afrika. Sudahlah, aku gak ada waktu untuk ngeladenin kamu." Aku langsung membalikkan badanku dan tegas membuka pintu mobil. "Hei, aku belum selesai ngomong!" teriaknya tepat di telingaku, seraya menarik tanganku. "Apa-apaan sih? Sakit tahu!" ringisku. "Kalau mau tentang mobil ini tanya dulu sama suamimu." Nenda menatapku sambil menahan amarah, membuatku semakin senang melihat reaksinya. "Besok tunggu kejutan dariku ya, adik maduku," ucapku sambil mencolek dagunya. Aku meninggalkan Nenda begitu saja. Gurat wajahnya menunjukkan kekesalan padaku. Biarkan sajalah, aku tidak peduli dengannya lagi. Enak saja dia mau mengambil mobil ini. "Mama, Bunda Nenda sepertinya sedang kesal ya." "Ya mungkin, biarkan saja ya nak." Ketika ide jahat itu muncul dalam pikiranku, dengan jahilnya aku langsung menekan pedal gas dan menabrak motor metiknya hingga terjatuh ke sawah warga. Terdengar teriakan Nenda dari belakang dan hendak mengejar mobilku. Hatiku sangat puas melihat perempuan itu menderita. Linda dan Nabila tertawa melihat aksi sadisku. Akhirnya kami tiba di tempat liburan. Aku mengajak mereka berlibur ke wisata alam. Hawa dingin menyambut kedatangan kami. Terlihat juga kabut mengelilingi tempat ini. "Mama, ini tempatnya kok banyak kabutnya?" keluh Nabila. "Iya sayang, namanya juga di daerah dataran tinggi. Apalagi kan ini masih jam 8 pagi, terangku. "Pemandangannya bagus banget, Nin," ucap Linda. Aku mengangguk menanggapi ucapan Linda. Di depan mata kami tersaji hamparan bunga cantik berwarna-warni, juga beberapa bangunan yang dibentuk mirip seperti di negara Korea. Nabila menarikku ke tempat yang penuh dengan kerumunan orang. Saat kami berhasil mendekat, betapa terkejutnya aku bahwa ada perempuan parubaya dengan wajah berpenampilan berantakan.
Ibu, gumamku. Entah apa yang telah terjadi padanya. Yang pasti wajahnya ada luka goresan di pipi kanannya. Loh, Anin, kebetulan sekali kamu di sini. Ini ibu mertuamu tadi berdebat sama ibu Ani, gara-gara mau foto di tempat ini. Kemudian saling dorong, dan akhirnya ibumu jatuh. Terangnya. Bu Ani, tetangga depan rumahku yang baik hati. Selama aku menjadi menantu di rumah ibu mertuaku, ia selalu memberikan bantuan kepadaku. Aku mengalihkan pandangan ke arah ibu. Ia memegangi pipinya dengan wajah sedikit masam. Bu Ani menatap ibu mertuaku dengan tatapan tak suka. Hanya karena spot foto estetik mereka berdebat dan berujung pertengkaran. Kenapa jadi seperti anak kecil? Tolong bawa ibumu pulang ya, Nin, pinta ibu Ani. Maaf Bu, sebelumnya. Saya tidak mau mengantar ibu pulang. Bukankah tadi berangkat bersama rombongan ibu-ibu? Tanyaku dengan sopan. Iya, Anin. Kami kesini sama rombongan ibu-ibu pengajian. Balas Bu Ani. Nah, lebih baik ibu pulang saja dengan mereka. Saya sedang liburan dengan anak dan sahabat saya. Maklumlah, anak saya tidak pernah diajak jalan-jalan sama neneknya, ucapku sambil tersenyum tipis. Semua orang langsung menatap ke satu orang yang sedang meringis kesakitan. Sadar ia diperhatikan, perempuan yang mengenakan hijab merah itu menundukkan kepalanya malu. Iya sih, kasihan Nabila. Dia nggak pernah main keluar. Apa mungkin Bu Lastri melarang cucunya untuk bermain dengan tetangga? Tanya perempuan berkerudung kuning. Aku kenal dengannya. Ia adalah ratu gosip di kampung Mas Nando. Ibu langsung melotot ke arah perempuan itu. Sepertinya situasi semakin panas. Aku akan memanfaatkan momen ini agar ibu merasa malu sendiri. Astagfirullah, benar itu Bu. Nabila itu kan cucu ibu. Kenapa ibu tega dengan cucu ibu sendiri? Tanyaku dengan nada yang kubuat sedih. Tubuh kecil putriku bersembunyi di balik baju yang aku kenakan. Sepertinya ia takut dengan neneknya. Tuh, lihat aja anaknya Anin, sembunyi di belakang ibunya. Pasti habis diapa-apain sama Bu Lastri, sahut Bu Rina. Kalau ngomong itu dijaga, Rina. Orang luar tahu apa sih? Decaknya kesal. Gini-gini saya amati Nabila ya. Siapa tahu kan Bu Lastri zolim sama cucunya sendiri. Ternyata emang bener. Balas Bu Rina sinis. Tiba-tiba Linda datang dengan nafas ngos-ngosan. Dahinya berkerut, lalu terkejut dengan kejadian yang terjadi di depan matanya. Ngawur kamu, Rina. Ibu mertuaku kemudian bangkit dan berjalan ke arahku. Aku ingin melihat sejauh apa dia akan bertindak. Kemudian ia berjongkok tepat di depan Nabila. Perempuan berwajah oval itu nampak menunjukkan ekspresi senyum yang dibuat-buat. Nabila, Nabila pulang yuk bareng nenek. Putri kecilku bergeming. Melihat respon Nabila, ibu mertuaku mengulang ajakannya lagi, hingga akhirnya terdengar kalimat dari bibir mungilnya yang membuat semua orang yang menyaksikan kami terbelalak matanya. Gak mau ah, nenek selama ini suka marahin Nabila, mah. Ya Allah, mengapa anak sekecil Nabila mengalami hal seperti ini? Sudut mataku tiba-tiba tergenang air. Kuusap agar tidak terlihat lemah di depan ibu. Raut wajah ibu tiba-tiba memerah menahan malu dan amarah. Ia langsung berjalan membelah kerumunan orang. Beberapa dari mereka meneriaki dan mencaci maki. Ibu tetap berjalan menjauh dan menutup telinganya. Kamu yang sabar ya, Nin. Ibu yakin kamu pasti kuat menghadapi kezoliman mertuamu itu. Ucap Bu Ani menenangkan diriku. Iya Bu, terima kasih banyak ya.
Semua orang kemudian membubarkan diri dan kembali melanjutkan kegiatannya masing-masing. Rombongan ibu-ibu itu juga mulai berjalan menuju tempat parkir mobil. Sepertinya mereka akan pulang setelah ini. Saat hendak menyusuri area yang lain, aku dikejutkan dengan seorang perempuan yang tiba-tiba menghampiriku. Ia terlihat sangat muda. Mungkin dia masih anak sekolah. Terlihat dari wajahnya yang baby face. "Mbak Anin?" tanyanya. "Iya, saya Anin. Kamu kenal sama saya?" "Ya saya kenal dong, Mbak. Sebenarnya ada yang perlu saya bicarakan dengan Mbak Anin. Ini sangat serius," ucapnya sambil memperhatikan rombongan ibu-ibu pengajian yang tadi mulai menjauh. "Membicarakan apa ya?" tanyaku penasaran. "Ini tentang Mas Nando, Mbak," jawabnya seraya menggenggam jemarinya sendiri. "Kenapa dia begitu gugup? Jelaskan saja sekarang. Saya tidak punya banyak waktu," terangku. Keringat sebesar biji jagung mulai membasahi wajahnya, dan bibirnya digigit menahan gugup. "Itu... saya... saya pernah dilecehkan oleh Mas Nando, Mbak," jawabnya sambil menunduk. "Apa?" Aku terkejut mendengar penuturan perempuan ayu itu. Linda aku suruh untuk menemani Nabila terlebih dahulu. Kutarik tangan kecilnya menuju sebuah kafe dekat wisata. Raut wajahnya menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran. Sambil menunggu pesanan datang untuk menemani perbincangan kami, aku menatap perempuan yang kini duduk tepat di hadapanku. "Coba kamu ceritakan lebih rinci lagi tentang apa yang sudah kamu ucapkan tadi padaku," pintaku. Ia pun mengangguk. Makanan yang aku pesan sudah datang. Tatapan netranya yang berwarna coklat lagi-lagi menyita perhatianku. Maaf Mbak Anin. Kedatangan saya mengganggu Mbak Anin berlibur. Jadi saya... langsung ke intinya saja. Saya tidak punya banyak waktu," selaku cepat. "Saya boleh makan dulu nggak, Mbak? Saya lapar sekali." Aku langsung mengiyakan permintaan konyolnya itu. Sambil menunggu dia menyelesaikan makanannya, Linda mengirim pesan padaku bahwa Nabila nangis. "Aku akan ke sana segera," pesan terkirim. Aku beranjak dari kursi dan langsung meninggalkan perempuan itu yang sedang asik menikmati roti panggang dan es krim stroberinya. Ku ambil lembaran kertas berwarna hijau di dalam dompet dan meletakkannya langsung di meja kasir. Dengan sedikit berlari, aku menuju tempat yang dikirimkan oleh Linda. Setelah sampai di sana, betapa terkejutnya aku karena ada ayah Nabila dan neneknya sedang memarahi putriku. "Apa-apaan ini?" teriakku. Mas Nando dan ibu mertuaku nampak terkejut mendengar suaraku. Aku nggak ngapa-ngapain kok sayang," ucapnya gugup. Aku langsung memeluk Nabila yang tengah menangis sesenggukan. Linda kemudian berjalan menuju Mas Nando dan langsung menampar pipinya dengan keras. Aku melongo melihat kejadian barusan. Itu tadi benar-benar Linda. Selama ini aku diam saja kalian melakukan hal yang semena-mena kepada Nabila. Dan sekarang aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Ibu mertuaku menatap tajam ke arah Linda. Aku tersenyum mengejek ke arah ibu mertuaku. Ia langsung melengos. Dia ingin mengintimidasi Linda. "Oh, itu tidak akan bisa, karena aku akan memasang badan untuk sahabatku dan putriku." "Ngapain kalian ada di sini?" tanyaku sewot. "Aku hanya ingin bertemu dengan Nabila, sayang," jawab Mas Nando. Sayang, kepalamu peang. Gak usah sok-sokan manggil sayang. Aku jijik mendengar kata-kata itu keluar dari mulutmu. Aku jijik mendengar kata itu keluar dari mulut laki-laki buaya sepertimu, Mas, hardiku. "Belagu kamu ya sekarang, tanpa anakku. Bisa apa kamu, Anin?" kata ibu mertuaku. Aku tersenyum sedangkan Linda tertawa mendengarnya. "Bisa apa? Ya bisa melakukan apa sajalah, Bu.
Yang seharusnya mengatakan itu Anin, bukan ibu. Kemudian terdengar langkah kaki yang mendekat ke arah kami. Gadis itu ternyata membuntutiku. Setelah mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, ia mengedarkan pandangan. Pupil matanya melebar sempurna setelah menangkap sosok yang sempat ia adukan kepadaku. Mas Nando? Vina? Kamu ngapain di sini? Tanya Mas Nando gugup. Oh, ternyata namanya Vina. Perempuan itu hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Mas Nando. Loh, kamu kenal sama Vina? Tanya ibu mertuaku kepada suamiku. Enggak lah, aku enggak kenal gadis bau kencur itu, elaknya. Aku tersenyum. Mas Nando sedang melakukan sandiwara lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan ikuti alurnya. Kamu katanya mau mengatakan sesuatu ya sama aku? Tanyaku pada Vina. Iya. Tidak mbak. Jawab Vina gugup. Masa sih? Bukannya tadi sebelum ke kafe kamu mengatakan bahwa Mas Nando pernah melecehkanmu? Ibu mertuaku dan Mas Nando seketika terkejut dan langsung mengalihkan pandangan ke arah Vina. Kena kamu, Mas. Jangan sembarangan ya kamu. Anak saya tidak seperti itu. Ucapnya geram. Buktinya sudah ada di depan mata, Bu. Mengapa masih mengelak? Balasku. Kamu jangan sembarangan ya. Saya tidak pernah melecehkanmu. Tunjuk Mas Nando. Keringat sebesar biji jagung itu mulai membasahi wajahnya. Kenapa Mas Nando begitu tega padaku? Vina menitikkan air mata. Ujung jilbab panjang yang menjadi penutup rambutnya itu basah. Sebenarnya aku kasihan sekali, tapi mau bagaimanapun ini tetap salah. Mas Nando berani bermain api dengan seorang gadis muda. Mas Nando berjanji akan menikahi saya, bukan? Tanya Vina seraya menghapus genangan air mata di sudut matanya. Tidak ada jawaban dari laki-laki yang dulu aku cintai itu. Ia bahkan pergi begitu saja bersama ibunya. Aku tidak peduli. Lagi pula bukan urusanku juga. Mbak Anin, tolong saya, Mbak. Vina bersimpuh di kakiku. Orang-orang mulai menatap bingung ke arah kami. Vina, lepaskan kakiku. Aku mendorong tubuhnya hingga jatuh tertunduk. Vina tidak menyerah begitu saja. Ia kembali memegangi tanganku dan terus memohon padaku. Tolong saya, Mbak Anin. Tolong saya. Saya sedang hamil, Mbak. Dek. Dari lubuk hatiku, ada perasaan nyeri yang tidak bisa aku katakan lagi. Belum cukup pengkhianatan Mas Nando dengan Nenda. Dan sekarang Vina. Aku sudah tidak kuat lagi. Pengkhianatan Mas Nando bukan hanya soal perselingkuhan, tetapi juga kebejatan dan perbuatan cabul yang tidak termaafkan. Setelah pengakuan Vina, aku tahu aku harus bertindak. Aku menatap Linda dan Vina. Ayo, kita ke tempat Pak Handoko. Pengacara ternama itu bisa membantu kita. Kami bertiga pergi menemui Pak Handoko. Aku menceritakan semua yang sudah terjadi, dari pernikahan Mas Nando dengan Nenda, menggunakan hartaku untuk mas kawin, hingga pengakuan Vina yang sedang hamil. Pak Handoko mendengarkan dengan serius. Ia mengatakan, bukti yang ada sudah cukup kuat, apalagi dengan kehamilan Vina yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu anak Nando. 3 hari kemudian, Pak Handoko memanggilku ke kantornya. Aku datang bersama Linda dan Vina. Dengan penuh keyakinan, Pak Handoko pun berkata, kasus ini sangat mudah kita menangkan. Kita akan menjebloskan dia ke penjara. Linda menggenggam tanganku. Sorot matanya penuh dukungan. Vina hanya menunduk, tapi aku bisa melihat ada secercah harapan di matanya. Seminggu berlalu, hari yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Sidang pengadilan perceraian berjalan. Aku menarik nafas dalam, memantapkan hati. Dengan bantuan Pak Handoko dan kesaksian Vina yang berani, aku berhasil memenangkan kasus ini. Tapi tidak hanya itu,
Aku juga berhasil menjebloskan Mas Nando ke dalam penjara atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan. Saat hakim membacakan putusan, air mata menetes dari mataku, bukan karena kesedihan, tetapi karena lega. Aku menoleh ke arah Mas Nando. Ia hanya bisa menangis, menunduk pasrah. Di belakangnya, ibu mertuaku dan Nenda tidak henti-hentinya meminta maaf. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Mereka juga ketakutan karena setelah ini mereka tidak akan punya rumah lagi. Semua sudah menjadi milikku. Kamu pantas mendapatkan ini semua, Mas. Semua kebohonganmu, kebohongan ibu dan Nenda, semuanya sudah terungkap. Aku harap kamu bisa merenung di balik jeruji besi itu. Maafmu tidak akan mengembalikan waktu 8 tahun yang hilang. Ucapku lirih, membiarkan air mata keadilan membasahi pipiku. Hidupku kini jauh lebih damai. Aku bahagia bersama Nabila, meskipun hanya berdua dan ditemani oleh Linda. Vina yang kini menjadi babysitter Nabila adalah bagian dari keluarga kecil kami. Ia menceritakan bahwa Nenda mengalami depresi berat hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Aku dan Linda memutuskan untuk memulai usaha batik. Setiap jahitan, setiap desain adalah cerminan dari semangat kami untuk bangkit. Usaha kami berjalan lancar dan hasilnya mulai terlihat positif. Kami membuktikan bahwa perempuan kuat tidak butuh seorang pria untuk bahagia dan berhasil. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita selalu punya kekuatan untuk memperjuangkan keadilan itu. Tamat.